Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, solih-solihah semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, tetap bahagia. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Zeri. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang PKN. Nah, tentang apakah gerangan? Oke anak-anak, kita akan mereview pengalaman belajar kalian, yaitu tentang perumusan Pancasila sampai proklamasi. Nah, yang namanya mereview, tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya, bukan? Oke, solih-solihah, sebelum kita mulai, yuk kita awali dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, solih-solihah, kita mulai dari awal mula Jepang datang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang mengguncangkan dunia, yaitu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dan ini memporak-porandakan kawasan Pasifik. Nah, sejauh itu akhirnya Jepang menginvasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kapan awal pertama kalinya Jepang mendaratkan kakinya di Indonesia? Yaitu pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan. Nah, pada saat itu Belanda masih ada di Indonesia. Kemudian, melihat aksi Jepang, sekutu tidak tinggal diam. Namun, lagi-lagi sekutu kalah melawan Jepang di perairan Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Kemudian sampai tanggal 5 Maret 1942, akhirnya kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Nah, setelah Jepang menguasai wilayah strategis di Pulau Jawa, tanggal 8 Maret 1942 diadakanlah Perjanjian Kalijati, di mana Belanda menyerahkan secara resmi Indonesia kepada Jepang. Dengan adanya penyerahan tersebut, Indonesia beralih ke tangan Jepang. Kemenangan Jepang dari Belanda dan sekutu disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan perlawanan sampai pada tahun 1944 posisi Jepang dalam Perang Pasifik sudah rapuh. Namun, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Letjen Kumakichi Harada meyakinkan Indonesia akan janji kemerdekaan itu. Kemudian sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan BPUPKI dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Rajiman Mudiyodiningrat. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik. Dan tanggal 28 Mei 1945 diresmikanlah oleh pihak Jepang. Kemudian BPUPKI mengadakan 2 sidang. Yang pertama adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan pada sidang ini menghasilkan dasar negara. Adapun yang mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin
mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan rumusannya yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 dengan rumusan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena beliau ini pada tanggal 1 Juni itu menyampaikan pidato tentang dasar negara, kemudian ia menyampaikan rumusannya 5 dasar negara yang dikenal dengan istilah Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni dikenang sebagai Hari Pancasila. Sebelum memasuki sidang BPUPKI yang kedua, pada masa reses itu dibentuklah Panitia 9. Kenapa? Karena dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama itu belum resmi dibentuk secara utuh. Kemudian barulah pada Panitia 9 ini yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara dihasilkanlah Piagam Jakarta. Pada Piagam Jakarta inilah termuat dasar-dasar negara kita, yaitu Pancasila. Memasuki sidang BPUPKI yang kedua. Pada sidang ini Soekarno menyampaikan hasil dari Piagam Jakarta. Kemudian pada sidang ini disepakati yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk panitia-panitia kecil dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai saat itu akhirnya BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai Soekarno. Kemudian pada tanggal 12 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Vietnam. Sekali lagi, yaitu untuk meyakinkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, ternyata Jepang telah kalah dari sekutu. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Tetapi Jepang menyembunyikan fakta ini dari Indonesia agar Indonesia tetap bersama dengan Jepang. Namun golongan muda seperti Amir Syarifuddin, kemudian Sultan Syahrir dan teman-teman mendapatkan informasi berita kekalahan Jepang tersebut. Kemudian mereka menemui Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa inilah kesempatan emas untuk memerdekakan diri. Namun, oleh Soekarno permintaan mereka ditolak karena Soekarno dan Hatta ingin mengecek kebenaran berita itu dan membicarakannya terlebih dahulu dengan PPKI yang lain. Kemudian, golongan muda tetap kukuh ingin kemerdekaan Indonesia diperoleh sendiri, bukan dengan pemberian. Karena tidak adanya kesepakatan antara golongan muda dan tua, maka Soekarno-Hatta diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Tujuannya menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Kemudian dengan sedikit kompromi dari pihak golongan tua dan golongan muda, akhirnya berangkatlah rombongan itu ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari.
Akhirnya diadakanlah perundingan di Rengas Dengklok itu dengan hasil bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Kemudian setelah itu dikembalikanlah Soekarno-Hatta ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, rombongan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini selesai pada pukul 4 dini hari tanggal 17 Agustus. Pada saat itu juga diputuskan pembacaan proklamasi di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10.00. Dan alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dihadiri beberapa tokoh Indonesia yang lain. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang sore, rakyat Indonesia Timur mengusulkan sila pertama diganti, dan akhirnya pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta membahas dengan para pemuka agama dan menghasilkan Pancasila seperti sekarang ini. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita review tentang proklamasi dan perumusan Pancasila. Nah, soleh-solehah, sampai di sini ya pembahasannya. Sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kalian tidak boleh melupakan sejarah. Nah, untuk itu tugas kali ini adalah menuliskan kembali runtutan waktu dari awal masuknya Jepang ke Indonesia sampai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, silakan dibuat tabel atau mind mapping. Terserah kalian, boleh pakai tabel atau mind mapping. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.